Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video matematika dan statistika bisnis bagian ketiga, pada kali ini kita akan membahas tentang pengantar teori probabilitas atau peluang. Di mana peluang adalah suatu ukuran di mana akan diperhitungkan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa mendatang dengan menggunakan peramaan statistik. Atau dapat juga diartikan sebagai besarnya angka yang akan menunjukkan kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara beberapa peristiwa yang akan mungkin terjadi di masa mendatang. Manfaat dari probabilitas adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, karena dalam kegiatan bisnis mengandung banyak sekali ketidakpastian. Contohnya adalah suatu perusahaan akan meluncurkan produk baru. Perusahaan akan menghadapi kemungkinan produk yang diluncurkan tersebut sukses atau tidak. Untuk menghadapi hal tersebut, maka perlu adanya peramalan statistik. Begitupun dengan contoh yang kedua ini. Ini sangat-sangat membutuhkan peramalan statistik. Probabilitas suatu kejadian. Misalkan bila suatu percobaan dapat menghasilkan N macam hasil dan terdapat sebanyak N kecil dari hasil yang berkaitan dengan kejadian A, maka peluang kejadian A ini adalah berapa? Peluang itu dilambangkan dengan P seperti ini. Karena kejadiannya A, berarti peluang dari kejadiannya A adalah banyak N hasil yang berkaitan dengan A dibagi dengan total yang mungkin terjadi. Contoh. Suatu perusahaan memproduksi 100 produk. Pada bagian produksi memberitahukan bahwa ada 20 produk yang cacat. Apabila ada salah seorang pembeli mengambil satu produk secara acak, maka berapakah peluang terambilnya produk yang cacat? Oke, peluang terambilnya produk yang cacat adalah, ini kejadiannya kan mengambil suatu produk. Oke, yang cacat, berarti mengambil produk tetapi yang berkaitan dengan hasilnya yang cacat itu adalah 20. Berarti 20 per. Yang mungkin terambil adalah kan semua yang diproduksi, yaitu 100. Berarti peluang terambilnya cacat adalah 20 per 100, 0,2. Untuk yang soal yang selanjutnya, berapakah peluang terambilnya produk yang baik? Jadi kalau produk yang baik, tadi produksinya adalah 100, kemudian 20 cacat, berarti yang baik adalah 80. Berarti ada 80 kemungkinan hasil dari yang baik, kejadian yang baik gitu, terambilnya yang baik, dari totalnya yang mungkin adalah 100. Berarti peluang yang terambil baik adalah 80 dibagi dengan 100, yaitu 0,8. Berarti peluangnya adalah 0,8. Perhatikan, perlu diingat bahwa peluang itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Nggak bisa kurang dari 0 dan tidak bisa lebih dari 1. Bagaimana kalau nanti kejadiannya adalah kejadian majemuk? Ada gabungan suatu kejadian dan ada nanti kejadian yang saling bebas. Ada juga nanti yang bersyarat. Yang pertama, gabungan dua kejadian. Jika ada suatu kejadian A dan kejadian B digabung, maka peluangnya adalah peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang irisan dari A dan B. Kalau nanti ini dipindah ruas, ini akan menghasilkan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gabungan dua kejadian yang saling lepas. Lah, apa bedanya dengan yang pertama? Ini adalah jika nanti dia tidak mempunyai irisan atau irisannya sama dengan 0, berarti ini adalah 0. Maka tinggal kita, kalau ini 0 berarti hilang. Berarti gabungannya adalah peluang A digabung B sama dengan tinggal sisa peluang A ditambah dengan peluang B. Yang ketiga adalah dua kejadian yang saling bebas. Kejadian yang saling bebas ini berarti dua kejadian ini tidak ada kaitan sama sekali. Berbeda dengan yang satu dengan dua, ini adalah kejadiannya itu ada yang saling berpengaruhi. Kalau yang ketiga ini tidak saling mempengaruhi sama sekali, atau dia saling bebas. Maka rumusnya adalah
peluang dari kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Kemudian kasus yang keempat adalah kejadian bersyarat, yaitu bila nanti kejadian B itu terjadi setelah kejadian A atau dilambangkan dengan B garing A. Peluang kejadian B setelah terjadinya A adalah peluang dari A irisan B dibagi dengan peluang A. Atau nanti kalau ini dikali silang seperti ini, berarti peluang dari A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah terjadinya A. Kalau masih bingung, kita ke contoh soal. Yang pertama, misalkan kita melempar sebuah dadu. Misalkan kejadian A adalah munculnya bilangan prima. Kejadian B adalah munculnya bilangan genap. Pertanyaannya, tentukan peluang munculnya bilangan prima atau genap. Oke, karena dia adalah satu dadu, berarti kejadian A dan kejadian B ini adalah yang saling berikatan. Kemudian antara A dan B, ini kan bilangan prima. Di bilangan prima pasti ada yang genap. Begitupun ketika ada bilangan genap pasti ada primanya. Karena ini sudah saling berkaitan, kemudian saling berikatan tadi, kemudian kejadian A dan B ada irisannya gitu. Ada irisan seperti tadi, ketika ada bilangan prima ada genapnya, ketika ada genap ada prima juga. Maka ini adalah rumus yang pertama yang mempunyai irisan, dikurangi irisan. Yang kedua, misalkan kita melempar dua buah dadu secara bersamaan. Kejadian A adalah munculnya mata dadu berjumlah 3 dari dua dadu ini ya. Kemudian B adalah munculnya mata dadu berjumlah 6. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 6. Karena ini adalah jumlah dari kedua dadu, berarti ini adalah gabungan, saling berkaitan. Sekarang antara kejadian A dan kejadian B, ini kan jumlah 3, ini jumlah 6. Ada irisannya enggak? Tidak ada. Karena tidak ada irisannya, maka ini adalah kasus kedua. Yang ketiga adalah misalkan kita melempar dua buah dadu secara bersamaan. A adalah munculnya mata dadu 4 pada dadu pertama, sedangkan B adalah munculnya mata dadu 6 pada dadu kedua. Tentukan peluang kejadian A dan B. Perhatikan, ini memang dua dadu, tapi kejadiannya kan ini tidak ada kaitan sama sekali. Yang muncul 4 pada dadu pertama, yang B adalah muncul 6 pada dadu kedua. Ini kan tidak ada kaitannya antara kejadian A dengan kejadian B. Karena tidak ada kaitannya, maka ini adalah kejadian yang saling bebas. Yang keempat adalah contoh pada penerbangan sebuah pesawat terbang. Peluang A adalah peluang ia lepas landas tepat waktu, yaitu 0,8. Kemudian peluang B adalah peluang ia datang tepat waktu, yaitu 0,9. Kemudian peluang A irisan B-nya adalah peluang ia lepas landas dan datang tepat waktu, yaitu 0,7. Tentukan peluang bahwa pesawat tinggal landas dan tepat waktu jika ia datang tepat waktu. Berarti setelah dia datang tepat waktu itu apa tadi? Yang tepat waktu itu B. Yang tinggal landas yaitu lepas landas yaitu di A. Berarti ini adalah peluang A garing B. Peluang terjadinya lepas landas setelah datang pada tepat waktu. Seperti itu. Kita ke teori bias. Teori bias ini adalah pengembangan dari kejadian bersyarat. Misalkan seorang pedagang ingin membuka usaha kecil-kecilan. Peristiwa yang mendahulinya kan pasti ada cari modal dulu, membeli barang, menyediakan tempat, dan lain sebagainya. Artinya, peristiwa yang mendahulinya dapat lebih dari satu peristiwa. Seperti contoh yang tadi kan, itu cuma satu peristiwa yang mendahulinya. Oke, ini pengembangannya, teori bias namanya. Misalkan, B adalah peristiwa membuka usaha tadi. Kemudian kejadian A1, kejadian A2, A3 adalah peristiwa yang mendahului sebelum membuka usaha. Maka B merupakan gabungan jadi kejadian yang saling lepas antara kejadian yang
pertama yang mendahulunya diiris dengan B. Kemudian yang kejadian kedua diiris dengan B, dan seterusnya. Atau dapat kita buat sebagai B sama dengan kejadian A1 diiris B digabung. Perhatikan, ini adalah gabungan, kemudian dia adalah saling lepas. Karena dia saling lepas, otomatis dia tidak punya irisan. Maka tinggal dijumlahkan langsung kejadian-kejadian yang ada. Berarti peluang B adalah peluang dari kejadian A irisan B ditambah dengan kejadian yang ini, ditambah kejadian ini sampai dengan kejadian yang K. Gitu. Atau kalau kita lebih persingkat, karena ini adalah jumlah, maka ini sigma dari peluang AI diiris B, di mana I mulai dari 1 sampai dengan K. Tapi ingat, kejadian bersyarat antara peluang AI diiris B itu dapat kita tulis sebagai peluang AI dikali dengan peluang B setelah terjadinya AI. Atau B ini kita dapat tulis seperti ini. Atau dapat dipersingkat menjadi jumlah dari peluang A ke I dikali dengan peluang B setelah terjadinya AI, di mana I mulai dari 1 sampai dengan K. Sehingga peluangnya apabila peluang AI terjadi setelah B, maka kita buat seperti ini. Karena PB itu bisa dirubah seperti ini, maka bisa disubstitusikan ke sini, atau menggunakan yang ketiga. Bisa berubah seperti ini. Oke dah, ini di endang-endang dulu. Kita ke contoh soal aja. 3 orang calon ketua suatu perusahaan, yaitu si Sapi, Yayan, dan Zain. Peluang Sapi terpilih adalah 0,3, kemudian Yayan adalah 0,5, terpilihnya Zain adalah 0,2. Jika Sapi terpilih, peluang yang menaikkan gaji adalah 0,8. Sedangkan si Yayan kalau terpilih, kemungkinan peluang dia menaikkan gaji adalah 0,1, sedangkan Zain adalah 0,4. Pertanyaannya, berapakah peluang gaji akan dinaikkan setelah pemilihan? Berarti naiknya gaji setelah pemilihan. Berarti peluang naiknya gaji adalah ini gabungan dari kejadian-kejadian yang menyertainya, yaitu naiknya si Sapi, peluang naiknya si Sapi dikali dengan peluang naiknya gaji setelah terpilihnya Sapi. Kemudian yang kejadian yang menyertainya juga kan naiknya si Yayan dikali dengan peluang naiknya gaji setelah naiknya si Yayan, ditambah dengan peluang naiknya si Zain dikali dengan peluang naiknya gaji jika nanti si Zain naik jadi ketua. Oke, peluangnya si Sapi terpilih adalah 0,3, peluangnya jika terpilih menaikkan gaji jika terpilih. Oke, itu cara bacanya. Itu 0,8. Kemudian peluang terpilihnya Yayan adalah 0,5. Naiknya gaji setelah terpilihnya Yayan adalah 0,1. Peluang terpilihnya Zain adalah 0,2. Peluang naiknya gaji jika Zain terpilih adalah 0,4. Ini dikali kemudian jumlahkan, hasilnya adalah 0,37. Kemudian soal yang kedua adalah, jika setelah pemilihan diketahui gaji karyawan naik, berapakah peluang Zain terpilih sebagai ketua? Perhatikan, gaji naik setelah, berapakah peluang Zain terpilih jika diketahui gaji naik? Berarti gaji dulu sudah diketahui, kemudian bagaimana peluang Zain? Berarti Zain terpilih diketahui setelah gaji naik. Berarti Zain garing G. Berarti peluang dari Zain setelah diketahui gaji naik adalah peluang Zain dikali dengan peluang naiknya gaji setelah naiknya Zain dibagi dengan PG-nya. PG-nya udah kita ketemu tadi yang ini, yaitu kalau kita bisa tulis adalah 0,37. Kemudian peluang Zain dikali dengan peluang naiknya gaji jika Zain naik, itu adalah yang ini. Itu hasilnya adalah 0,08.
Berarti 0,08 dibagi 0,037 sama dengan 0,22. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.